wabarakatuh. Halo Sobat Ranger, selamat siang. Apa kabar nih kalian semua? Jadi, selamat datang di Podcast Rangers. Perkenalkan, nama aku Siti Rahma yang pada hari ini akan menjadi host pada podcast hari ini. Di episode kemarin, kan kita sudah membahas tentang Hari Lupus Sedunia. Jadi, di podcast kali ini kita akan memperingati Hari Menopause Sedunia dengan judul Menopause, Kenalan Yuk! Dari Kebingungan Menjadi Kekuatan. Nah, tentunya kita akan ditemenin oleh narasumber yang pastinya keren banget. Oke, langsung aja ya Sobat Rangers. Hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu adalah Dr. Vita Maulina, spesialis obgyn, dan Ibu Linda Susanti. Assalamualaikum. Selamat datang Dr. Vita dan juga Ibu Linda. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan untuk hadir pada Podcast Rangers pada hari ini. Iya, terima kasih juga udah diundang ya Bu kita ya. Baik, sebelumnya mungkin tanya-tanya sedikit kali ya Dok. Sebelumnya kalau boleh tahu Dr. Vita ini kesibukannya apa? Kesibukannya saya praktek, kemudian juga mengajar di FKIRC. Untuk prakteknya saya di Rumah Sakit Tambak dan di Siloam Agora, juga di Klinik Budi Pratama. Ya, seperti itu. Kira-kira hari ini dokter ada jadwal mengajar gak? Ada dari pagi, dari jam 8 aku udah di sini. Jadi lumayan full ya Dok? Lumayan full, oke. Kalau misalnya Bu Linda gimana nih kesibukannya? Kalau ibu sih kesibukannya ya di rumah aja, ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus cucu. Oke, jadi jarang pergi-pergi gitu ya Bu Linda? Jarang. Oke. Tanya dong cucunya berapa? Bu Linda cucunya 14. Baru 14. Baru 14, mantap. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya Sobat Rangers. Kira-kira Dr. Vita dan Bu Linda udah siap belum nih untuk podcast hari ini? Siap dong, Insya Allah. Kita mau berbagi ilmu jadinya kan ya. Oke, teman-teman Sobat Rangers, jadi karena Dr. Vita dan Ibu Linda udah siap, kita langsung mulai ngobrol-ngobrol aja kali ya. Pertama-tama nih Dok, aku mau nanya dulu untuk ke Dr. Vita. Sebenarnya untuk pengertian dari menopause sendiri itu apa ya Dok? Ya, menopause itu adalah keadaan di mana seorang wanita tidak mendapatkan menstruasi selama 1 tahun full. Jadi kalau misalnya urutannya itu ada premenopause, perimenopause, menopause, dan pasca menopause. Jadi kalau misalnya di awal-awal biasanya ada gangguan-gangguan menstruasi, nggak dapat 5 bulan, 6 bulan, itu masih belum disebut menopause. 1 tahun full baru disebut menopause tanpa penggunaan KB. Ya, jadi kalau saya nggak dapat mens Dok 1 tahun, tapi saya pakai KB suntik, ya susah. Kita nggak bisa bilang itu menopause ya sayangnya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya menopause itu intinya adalah di mana saat perempuan tersebut tidak mengalami menstruasi dalam 1 tahun full ya Dok, tanpa penggunaan KB ya. Oke, nah gejala yang dirasakan itu kira-kira apa aja ya Dok untuk menopause? Jadi kalau dari urutannya kan ada premenopause dulu, perimenopause, menopause sampai pasca menopause. Dari mulai premenopause biasanya itu kisaran usia 40 tahun. Benar tadi Ibu juga udah ngobrol-ngobrol kita ya, sudah paham bahwasanya start 40 tahun itu sudah mulai ada fluktuasi dari hormonal, estrogen mulai agak-agak menurun sedikit. Terbukti dari kualitas sel telur seorang perempuan memang paling baik di bawah 35 tahun. Di atas 35 tahun tapi masih range normal lah, kalau 40 tahun ke bawah ya, itu memang agak sedikit beresiko. Artinya kualitasnya nggak terlalu sebaik di bawah 35 tahun. Nah, begitu ngomongin premenopause, artinya keluhannya biasanya masih mensnya gangguan nih, kadang dapet, kadang enggak gitu. Tapi masih tidak ada keluhan-keluhan seperti yang lainnya ya, kayak pegel-pegel dan sebagainya, masih belum terlalu banyak. Namun begitu masuk ke yang perimenopause, itu baru mulai itu namanya gejala klimakterik. Gejala klimakterik itu ada kumpulan gejala yang memang arahnya nih memang akibat dari penurunan estrogen, arahnya menuju ke menopause. Ada apa aja sih? Ada secara psikologi seorang perempuan itu tiba-tiba dia jadi mood swing, bawaannya sedih aja, gampang sensitif, kayak ngerasa nggak disayang nih sama anak, nggak ngerasa disayang sih sama suami, kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian bawaannya kayak gelisah, insomnia, susah tidur. Rata-rata perempuan-perempuan yang sudah masuk perimenopause 45 tahun ke atas suka seperti itu. Tapi yang bisa memanfaatkan adalah dirinya sendiri. Kalau dia susah tidur,
dia insomnia nih, tapi dia bisa mengalihkannya dengan misalnya beribadah atau gimana ya, itu akan relax, jadi nggak tegang, jadi nggak lebih dalam tuh si estrogennya makin turun efeknya ke tubuh dia. Berikutnya apalagi pegel-pegel, mudah kencing, jadi kayak susah nahan kencing gitu, suka kebangun cuman karena tiba-tiba kok bawaannya panas, hawanya panas, terus bawaannya nggak nyaman. Jadi banyak sebenarnya gejala keluhan-keluhan menuju menopause tuh banyak banget. Tapi memang perimenopause terdekat menopause itu yang paling tinggi. Hot flash keluhannya, kita bilangnya gangguan vasomotor ya, jadi artinya bawaannya panas, jadi kayak dari dada sampai ke wajah tuh panas melulu bawaannya. Dan banyak faktor-faktor lain yang memperberat seluruh keluhan tersebut. Nanti mungkin bisa jadi pertanyaan berikutnya ya, Iya, apa aja nih yang memberatkan? Biar digali dikit-dikit Bu, ya kan? Oke, jadi ternyata untuk gejalanya itu dia banyak dan juga Banyak. bertahap ya dok. Yes. Tadi diantaranya ada sulit tidur, Iya, lalu mood betul. swing juga ya. Nah, kalau misalnya untuk Bu Linda nih, kira-kira kapan pertama kali Bu Linda mengalami menopause itu? Kalau gejalanya yang tadi dibilang apa dok? Hot flash ya, hot flash. Yang awal menopause Oh, itu menopause itu sekitar biasanya- 40 tahun itu udah mulai iya, gejala. perimenopause. Perimenopause. Itu udah mulai gejala gitu kan. Terus cuman yang terasanya itu udah di 50 tahun. 50 tahun itu udah mulai nggak stabil menstruasinya. Kadang-kadang dalam sebulan bisa 2 kali gitu. Kadang-kadang dalam sebulan itu bisa 3 kali. Kadang-kadang nggak mens gitu kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi Bu Linda dari gejala tersebut. Ada paling kadang-kadang kita ngerasa kok kayaknya rasa badan nih beda dari yang biasa. Stamina kita biasanya kita fit, tapi ini kok Gampang rasanya capek. ya kita gampang lelah ya dok ya. Gampang capek. Iya benar. Jadi estrogen tuh lucu. Estrogen tuh sebenarnya bagus banget ya. Itu hormon perempuan yang kalau dia kebanyakan juga bahaya, terlalu sedikit juga bahaya buat tubuh kita. Iya. Kebanyakan kita jadi terlalu, maaf ya, maksudnya jadi seperti bergairah, terlalu semangat, excited terhadap sesuatu hal gitu. Bahkan entah ngomongin percintaan, entah ngomongin kehidupan. Terlalu rendah pun juga berdampak ke sama percintaan dan kehidupan dan lain sebagainya. Artinya ya tadi aku salah satunya vaginanya kering, jadi tidak nafsu, nggak bergairah mau ngapa-ngapain, lemes, males, ototnya pegel, jadi gampang capek. Benar kata Iya, ibu, benar. nggak gairah gue ngapa-ngapain. Nah seperti itu saya Iya. jadinya. Iya, memang seperti itu. Berarti benar ya untuk gejala yang disampaikan Dokter Vita tadi, ternyata Benar. Bu Linda merasakan Iya. dan bertahap juga. Dan- Bertahap. Oke. Nah, kira-kira Bu Linda boleh nggak ceritain pengalaman selama menopause Bu Linda, dan apa sih yang menonjol banget gitu dari gejalanya, dari ke semua gejala itu apa yang paling menonjol banget gitu, yang paling dirasakan? Ya kalau yang mungkin karena banyak kegiatan juga ya, jadi nggak terlalu merasakan gitu menopause itu. Cuman memang dari kondisi tubuh, kondisi kita itu nggak fit seperti kita sebelum menopause gitu. Mungkin karena hormonnya itu Iya, tadi betul. ya, dok ya. Jadi yang lucu dipengaruhi banyak juga loh. Seorang wanita itu kalau mendekati menopause pasti uring-uringan, pasti mood swing, pasti hot flash, enggak Iya. jawabannya. Iya. Jadi kan kebetulan memang ini juga skripsi saya pada saat lagi mau spesialis ya. Betul, dari semua penelitian itu tuh, dari semua yang saya teliti, pasien-pasien nggak semua sama gejalanya. Iya, Tapi beda-beda. memang yang paling banyak si hot flash tadi. Namun dia merasakan atau tidak keluhan tersebut dan jadi masalah untuk dia, itu juga belum tentu sama setiap wanita. Iya, betul. Kalau kayak contohnya misalnya Bu Linda, saya tadi nanya ngobrol-ngobrol ya Bu Linda ya, Iya. ternyata senang pengajian, ke majelis taklim bersama dengan saudara-saudara dan tetangga-tetangga. Itu tuh salah satu untuk dia merefleksikan dan menyalurkan ya Iya. kesibukan di hari tuanya ini gitu. Itu enjoy, jadi udahlah ini memang tua, Iya. perubahan dalam tubuh saya normal gitu ya. Bu, Normal, tadi ya kita ngobrol-ngobrol iya. ya. Tapi Iya. ada yang stres, ada yang Iya, bawaannya stres, ada yang takut tegang. ya dok. Benar. Jadi suatu menopause itu udah suatu hal yang menakutkan. Iya. Aduh, nanti kalau udah menopause nih kayak gini, udah tua, udah apa. Padahal kan itu sebenarnya memang seharusnya Alami, memang memang dialami. betul. Memang harus semua perempuan memang bakal mengalami ya Betul, dok jadi ya. kalau Bu Lindanya mungkin sedikit ya aku keluarnya, jangan bingung, memang beda-beda setiap wanita. Iya. Setiap wanita beda-beda. Ada yang memang dia secara dari mudanya dia gampang stres, tidak punya hobi, dia susah untuk bersosialisasi. Itu pun juga salah satu yang bisa membuat jadi keluhannya makin meningkat. Iya. Kalau untuk semua rata-rata usia 50 tahun mendekati 50 tahun turun, estrogennya normal. Tapi bagaimana respon dia terhadap perubahan itu berbeda-beda setiap Berbeda, iya, wanita. Dok. Iya, itu spesialnya ya. Iya, itu serunya. benar. Jadi emang tergantung orang ya Iya, dok, nggak bisa betul, disamaratain. betul. Iya.
Nah, sebenarnya ada juga nggak sih dok untuk pengobatan untuk mengatasi gejala dari menopause tersebut, mungkin yang kayak Ya. pegel tadi gitu ya? Nah, pada prinsipnya kita tuh kalau ngomongin soal masih premenopause, perimenopause, menjelang menopause, mungkin lebih ke gini. Sebenarnya usia menopause tuh berapa sih? Usia menopause tuh kalau dari penelitian ya, terutama di Asia Tenggara kurang lebih itu start variasi 47 sampai kurang lebih 55. Itu bervariasi. Apa yang mempengaruhi seorang perempuan, kok ada yang udah menopause duluan, kok ada yang masih 50 tahun masih belum, ya. masih menstruasi. Apa sebenarnya? Pertama, start dia menarche-nya kapan sih? Kapan dia mens pertama kali? Itu satu. Kedua, lifestyle-nya dia. Seberapa sering, seberapa banyak paparan radikal bebas ke tubuhnya dia. Kalau seorang perempuan itu tidak pernah, maaf yang ngomong misalnya kayak merokok, tidak pernah minum-minum dan sebagainya lah ya, yang dimana memang itu tidak baik, tidak pernah makan makanan yang junk food, fast food, atau mungkin pernah tapi tidak sering, itu sebenarnya akan membuat kualitas sel telur dia lebih oke. Sel-sel tubuh dia beregenerasi dengan sewajarnya lah gitu ya. Nah, terus dia rajin minum vitamin, olahraga. Ini kayak Bu Linda pasti aku yakin banget mudanya nih oke lah ya Bu ya. Karena kita bisa lihat, Alhamdulillah. saya sebagai dokter kandungan bisa, wah ini oke nih. Maka saya bilang, Bu, mudah-mudahan saya juga ntar seperti Ibu, saya bilang gitu. Jadi sebagai narasumber tapi juga bisa membuat dampak positif juga buat kita. Nah, tapi ada beberapa orang yang waktu mudanya, aduh, boro-boro olahraga, minum vitamin juga nggak pernah. Terus kemudian dia juga gampang stres, apa-apa dijadiin masalah pikiran, overthinking. Jangan apa-apa overthinking itu juga nggak oke, karena itu lama-lama jadi kayak ala bisa karena biasa ya Bu, terus aja begitu. Nanti dia setiap kali ada perubahan dalam tubuh dia anggap itu suatu masalah, stres. Alhasil kalau ngomongin tadi kembali ke pertanyaan terapi, gimana terapinya? Satu, ya mindsetnya. Dia harus mengenali ini, saya secara yakin banget nih bahwasanya perubahan normal loh. Jadi dia nggak terlalu overthinking, dia nggak terlalu panik seperti tadi Bu Linda bilang. Yang kedua, ada terapi suli hormon sayang. Tapi terapi suli hormon artinya harus konsultasi ke dokter. Kapan tuh? Dari masa-masa peri, dan menopause. Biasanya kita jarang. Luar biasa. Kalau di luar negeri itu tuh artinya ada klinik khusus untuk para wanita yang mau menopause yang punya keluhan. Selama saya PPDS di UI ya, di RSCM bahkan kita nggak jarang kedatangan pasien wanita yang konsultasi untuk itu ya. Yes, saya mau datang karena ada keluhan menuju menopause, tidak. Kenapa? Karena kita tabu ya Bu ya. Dalam arti kata gini, menceritakan kepada dokter bahwasanya saya itu kok saya nggak hilang nih gairah terhadap suami saya, maaf ya sebelumnya, gairah terhadap suami saya kok itu, atau kok saya kayak moodnya gimana, nggak, tabu, kita tidak terbiasa untuk kita orang Asia gitu ya menceritakan hal seperti itu. Nah artinya terapi suli hormon idealnya tuh seperti apa Dok? Ada yang oral pakai pil, ada yang suntik, ada yang dimasukin ke vaginanya, kemudian ada yang sampai pakai parameter pemeriksaan hormon. Jadi terus disuntik, periksa lagi hormon nggak respon lagi, double. Jadi ada kombinasi macam-macam seperti itu sayang. Lalu untuk efektivitas kepada si perempuan tersebut apa Dok? Nah, kalau terapi psikologisnya dia lagi kembali. Kita kasih terapi yang paling maksimal pun ke dia, terapi suli hormon yang paling maksimal pun, kalau secara diri dia psikologisnya dia tidak menerima perubahan ini, dia menolak, dia denial bahwasanya saya sudah usia segini, saya memang wajar kok begini, nggak akan terlalu berhasil. Karena itu cuma masukan dari luar gitu. Itu buatan manusia, tetap dari sininya, dari hatinya dia nerima nggak? Begitu seorang perempuan itu menerima keadaan ini memang normal terjadi, perubahan dalam tubuh saya ini memang normal terjadi, saya harus mulai menerima keadaan ini. Nanti kita kasih cuman pil aja juga selesai. Tiba-tiba, Bu, udah bisa tidur belum sekarang? Iya sih Dok, udah bisa. Udah gak ada muncul lagi tuh Dok, gampang keringetan. Vagina saya juga gak kering lagi Dok. Nah gitu, lucu ya. Jadi kalau dibilang efektivitas, kita gak bisa pakai parameter kecuali kita periksa hormon. Ya, kecuali kita periksa hormon. Tapi kalau tentang efektif gak sih dipakai, beda-beda setiap perempuan lagi-lagi. Jadi emang tergantung mindsetnya ya Dok, dari diri kita sendiri. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh, betul. Iya. Nah, setelah mendengar pengalaman menopause dari Bu Linda, aku juga mau nanya lagi nih ke Dokter Vita lagi.
sebenarnya faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengalami menopause itu apa aja, Dok? Iya, tadi aku udah bilang yang soal usia, start pertama kali dia mens kapan sih? Karena kalau ngomongin soal menopause itu kan artinya sel telurnya bukan cuma ngomongin habis, tapi kualitasnya juga nggak terlalu oke. Artinya ya start pertama kali dia menarche kapan itu mempengaruhi kapan dia menopause-nya. Makin cepat dia menarche, biasanya kan standar 11-12 tahun baru keluar menarche ya, mens pertama. Tapi kalau dia ternyata mensnya di usia precox kayak 7 tahun, 8 tahun, jangan salah, banyak loh zaman sekarang. Lebih cepat Bu. biasanya. Luar menopause. biasa. Jadi faktor lingkungan mempengaruhi. Benar, lebih cepat menopause kalau dia startnya dari precox ya, lebih muda. Terus kemudian faktor tadi radikal bebas di tubuh dia terpapar rokok nggak sih? Dia terpapar macam-macam nggak sih gitu. Terus udah ngomongin radikal bebas, nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin anti radikal bebas. Dia mengkonsumsi vitamin anti radikal bebas nggak sih secara rutin? Vitamin E, vitamin C, vitamin D itu penting banget loh, Rahma. Jadi artinya semua perempuan itu memang sewajib-wajibnya mengkonsumsi vitamin dari mulai usia 25, reproduksi aktif ya artinya ya. Start dia udah bisa diperbolehkan untuk punya anak. Kalau BKKBN kan 20 tahun tuh, itu start harus udah mulai minum vitamin. Jadi Karena untuk itu- jaga-jaga ya, Dok? Iya betul, apalagi sih yang mempengaruhi lingkungan, influence. Kitanya baik-baik saja, tidak merokok, tidak minum, tidak aneh-aneh, makan makanan juga makan sehat, tapi lingkungan kita merokok, lingkungan kita sering aja kita jalan kemana, yang akhirnya kita terpapar sama radiasi. Nah itu bisa banget Jadi berpengaruh. kita makanan dapat pengaruh ruginya juga nggak? Makanan junk food, fast food junk banget, food, yang banyak pengawetnya, itu artinya menambah resiko tubuh kita untuk ini loh, membuat pertahanan. Semakin banyak sel tubuh kita yang membuat pertahanan, semakin resiko gampang turun dong, drop dong lama-lama iya. kualitas ininya kita, kemampuan tubuh kita untuk bisa mengantisipasi penyakit. Alhasil apa? Jadi beresiko macam-macam penyakit datang-datang, metaboliknya gangguan, berpengaruh ke keluhan pada saat menopause. Gitu sih. Sebenarnya hidup tuh asal kita lempeng-lempeng aja ya, insya Allah bisa kayak Bu Linda nanti. Bisa kayak Bu Linda, lebih Amin. enjoy pas lagi menopause. Jadi itu ya, banyak banget sih ternyata tadi, tapi untuk faktor terbesar dari usia dan Iya. gaya hidup ya, Dok, Iya, lifestyle-nya. betul, lifestyle-nya. Nah, selanjutnya apakah menopause itu dapat mempengaruhi seseorang untuk terkena penyakit tertentu gitu, Dok? Ya, kalau menopause artinya kan kita estrogennya di level yang hampir 0 ya. Bahkan ada beberapa yang 0 banget. Jadi artinya banyak banget fungsi estrogen. Tadi kan aku bilang, estrogen itu tricky banget. Satu sisi dia bagus, satu sisi juga dia bisa beresiko, kalau kelebihan juga bahaya. Kalau kelebihan tuh beresiko jadi kanker. Tapi kekurangan juga beresiko juga jadi stroke. Kelebihan beresiko jadi keganasan, tapi kalau misalnya ngomongin kekurangan juga beresiko jadi sakit jantung. Bisa beresiko jadi osteoporosis, bisa beresiko jadi stroke dan sebagainya. Jadi artinya itu resiko-resiko penyakit yang bisa mengenai seorang perempuan yang sudah menopause. Gimana cara supaya tidak terkena itu? Lagi-lagi lifestyle-nya dijaga. IMT-nya, body mass index, indeks massa tubuhnya, jangan kegemukan. Menjelang udah usia perimenopause, jangan sampai kegemukan, olahraga. Atau jangan sampai kekurusan, terlalu diet yang parah banget, anoreksia juga nggak bagus. Sel kan butuh juga dikasih makan gitu. Tadi yang kurang mungkin ini, apalagi sih bisa bikin menopause? Operasi. Perempuan-perempuan yang akhirnya menopause dini itu lebih, nah itu yang penelitian saya tuh kebetulan yang menopause dini akibat operasi. Itu rata-rata keluhannya banyak banget. Karena yang tadinya estrogennya levelnya bagus tiba-tiba turun mendadak karena operasi. Beda sama yang konsepnya alami seperti Bu Linda. Ya. Jadi tubuh bisa mengkompensasi pelan-pelan adaptasi. Kalau yang operasi langsung turun mendadak itu dia shock banget. Terpaksa ya, jatuhnya kayak terpaksa. Betul, jadi kayak dipaksa. Yang tadinya estrogennya oke, dia happy, moodnya oke, nggak gampang bete, nggak mudah untuk tidur, relax ya, dia nggak gampang stres. Tiba-tiba jadi turun, nah itu langsung itu yang kesian. Itu yang kesian. Karena operasi tadi ya, Ya, Dok? pengangkatan misalnya indung telur, kedua-duanya atau rahim gitu, seperti itu. Oke. Ya. Selanjutnya nih, Dok, sebenarnya pengobatan apa yang dapat tersedia untuk mengalami gejala menopause? Ya, kalau tadi kan pengobatannya udah aku bilang terapi sulih hormonnya, jadi bisa pakai pil estrogen atau pil kombinasi dengan norepinephrine, progesteron dan lain sebagainya. Namun kalau untuk yang menopause dini, biasanya kita udah agak sulit tuh kalau masih dikasih yang pil-pil ya, karena konteksnya langsung turun mendadak drastis gitu dia. Jadi artinya kita udah mulai langsung kasih terapinya suntik biasanya. Tapi lagi-lagi pakai parameter lihat responnya, keluhannya berkurang nggak sih? Biasanya dievaluasi
dievaluasi terus, dan itu rutin maintenance. Jadi pasien-pasien yang memang, kalau waktu itu saya PPDS-nya sekolah spesialisnya di UI, jadi artinya di RSCM itu kalau habis angkat rahim, indung telur, itu biasanya datang lagi ke klinik untuk ditanyakan ada keluhan apa. Kemudian kalau memang ada keluhan apa, biasanya dikonsultasikan ke dokter Fer yang bagian endokrin. Perlu nggak sih nih kita kasih gel estrogen, perlu nggak sih nih kita suntik, dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Lalu aku juga mau nanya nih sekarang ke Bu Linda kali ya. Selama mengalami menopause ini, kira-kira Bu Linda menghadapi tantangan gitu nggak sih, mungkin dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau tantangan pasti ada ya, karena kita kan berasal dari tubuh kita yang biasanya kita setiap bulan kita rutin menstruasi, terus enggak. Nah, itu pasti ada pengaruhnya. Pertama, kadang emosi kita kadang-kadang yang biasanya kita bisa kontrol, kadang-kadang pas menopause itu benar kata dokter Vita tadi, itu malah kita kadang-kadang merasa kok malahnya suka sering sedih, gitu kan. Itu memang mempengaruhi seperti itu. Terus kadang-kadang dari segi kecapean gitu. Sebentar biasanya kita aktivitas kita banyak, kita nggak ngerasa capek. Tapi dengan kita mulainya kita menopause, jadi daya tahan tubuh kita juga rasanya kok cepat capek, cepat lelah gitu kan. Nah, itu aja paling ininya. Tadi kan Bu Linda sempat mention tentang mood swing yang kayak cepet sedih gitu ya. Itu Bu Linda dapat dukungan nggak dari orang sekitar, mungkin keluarga atau teman gitu? Iya, pasti harus ada. Itu yang harus diperlukan kan. Karena itu mendukung moodnya jadi bagus ya, Dok ya. Jadi dengan kita udah menopause, terus kita biasanya sedih, sering sedih, sering itu tuh, dengan dukungan keluarga, dukungan suami, anak gitu kan, itu akan membangun percaya lagi kita jadi percaya diri, karena kebanyakan orang menopause itu banyak jadi percaya dirinya turun ya, Dok ya, minder. Karena gitu, estrogen itu bikin cantik juga, bikin kulitnya kenyal, bikin dia kayak auranya jadi lebih gimana, glowing, cahaya gitu. Terus tiba-tiba estrogen turun, kulit jadi kusam, jadi kering, nyeri, bawaannya gampang. Jadi kayak aduh, nggak pede gitu. Iya, benar banget loh Bu, soal jadi seru ya kita pembicaraannya. Ibu bilang bahwasanya butuh dukungan, benar, supporting system penting. Supporting system. Nah, sedih ya kalau dengar para wanita-wanita di luar sana. Ini kan kita ngomongin yang stabil nih keluarganya. Kalau yang tidak stabil, jadi suaminya tuh merasa istrinya kurang aja gitu. Istrinya kurang aja. Itu makin bikin drop perempuan ya. Luar biasa. Itu makanya penting sekali komunikasi ya Bu ya. Jadi artinya kalau lagi mendekati menopause, malah biasanya kalau konsultasi ke klinik saya minta Bu bawa suaminya deh. Biar tahu ya, sama-sama. Betul. Bahkan kalau misalnya menghadapinya bersama ya, betul. Dok ya. Kalau misalnya nanti saya kasih terapi gel gitu biasanya ya, saya kan ngasih tahu cara pemakaiannya karena agak susah misalnya, atau takut lupa, saya bilang Bu panggil bapaknya masuk ke dalam. Biasanya bapak-bapaknya kan nggak ada yang mau masuk tuh ya. Malu kan kadang ya. Saya udah urusan kamu. Datang masuk ke dalam, saya bilang Pak, ingetin ibu ya Pak, buat ngolesin ini di kulit. Misalnya kayak gitu-gitu, ngolesin di kulit kurang lebih setengah jam atau 1 jam sebelum misalnya bertemu, atau misalnya kalau misalnya makanan ibunya lagi bandel-bandel nih Pak, ingetin Pak, gitu-gitu. Jadi saya terus ajak ngomong, karena dan komunikasi penting banget. Karena paling kuat supporting system suami. Kalau memang suami udah nggak ada gimana Dok? Ya atuh keluarganya, anak-anaknya. Jangan makin bikin mamanya pusing. Mama kok sensi banget sih mah? Udah nggak boleh begitu. Tambah emosi ya Dok. Mamanya langsung anaknya nggak pengertian. Harusnya nyadar ya, pengertian ya anaknya. Jadi dari point of view dua-duanya tetap masing-masing merasa benar. Nah makanya saya biasanya Bu anaknya ada berapa? Ayo ganti-gantian nemenin kesini gitu. Akhirnya setelah udah 3 kali pertemuan, 6 kali maksimal tuh udah lepas. Mereka udah bisa mulai beradaptasi sama perubahan terbuka dia. Ya Dok, ya, jadi betul. Udah menerima lah ya. Menerima keadaan dia menopause gitu. Banyak yang seperti itu. Bertahap. Jadi emang sebenarnya menopause ini emang udah pasti akan dialami ya Dok. Pasti sayang. Kalau ngomongin Dok, bukan penyakit ya. Penyakit nggak sih menopause? Bukan penyakit. Hukum alam dia, ya itu hukum alam. Apakah ini pasti dialami? Pasti dialami. Kalau prolaps uteri atau yang turun bero ya, kalau turun peranakan kalau kata orang-orangnya, itu mungkin dia pasti dialami nggak? Tidak semua perempuan mengalami. Dok, kalau misalnya sakit osteoporosis otot tuanya, mungkin nggak semua orang mengalami. Belum tentu semua orang mengalami. Betul. Kalau dia rajin berolahraga, tuh perempuan sering mengukur kepadatan tulang, sering konsumsi kalsium, sering berjemur di jam 9 sampai jam 10 pagi, aman,
dia pasti sampai tuanya mau umur 60 tahun masih belum osteoporosis. Mungkin kepadatannya mungkin nggak padat banget, tapi paling tidak dia tidak osteoporosis. Mungkin nggak mungkin terjadi, tapi kalau udah menopause itu tidak terkecuali sayang. Jadi artinya Akan semuanya ya dok. nggak usah takut gitu, itu sesuatu yang harus dihadapi. Bakal ada waktunya masing-masing ya dok. Betul sayang, betul. Oke, nah ini kita mungkin udah mau di akhir podcastnya ya dok. Masa udah mau di Nggak akhir, berasa. baru ya, Kayaknya terasa baru ya. mulai. Nggak berasa nih karena seru banget ya. Cuman sebelum itu aku mau nanya dulu dari Bu Linda, kira-kira ada nggak saran yang mau Bu Linda kasih nih kepada wanita yang mungkin akan atau sedang mengalami menopause? Kalau untuk saran mungkin kita tuh harus berlapang hati ya. Pertama kita harus tahu dan menyadari kalau itu memang harus kita udah akan pasti menemui. Kalau yang setiap perempuan menopause itu nggak bisa kita menolak gitu kan. Dokter sendiri juga nggak ada obat ya dok ya untuk menolak menopause ya. Nggak ada. Nah jadi Mengurangi keluhan iya, tapi kalau menolak menopause tidak ada. Ya, jadi kita ya harus siap-siap gitu. Apalagi kalau udah di atas 50 tahun. Nah, kita harus mempersiapkan mental juga, fisik diri kita itu bahwa suatu saat kita bakal menopause gitu. Jadi kita harus siap. Nah, terus kalau kita udah menopause, ya udah itu jangan kita jadikan itu suatu beban bagi kita. Karena itu semua orang juga ngalamin, bukan kita sendiri. Nah, jadi tergantung kitanya menyikapinya seperti apa. Kalau kita menyikapinya secara positif, pasti akan berdampak positif juga ke kitanya. Tapi kalau kitanya udah mulai merasanya udah negatif thinking ya dok ya, itu pasti akan ya kitanya sendiri juga yang akan merasakan. Kita merasa ketakutan, merasa kurang di tubuh kita, merasa udah nggak normal gitu kan. Nah itu yang kita harus jauhkan dari pikiran kita yang seperti itu. Jadi kita ya banyakin aja kegiatan yang positif apa gitu. Jadi biar kita juga nggak kepikiran lagi. Ke-distract ya jadinya. Ya, jadi kita nggak kepikiran menopause itu. Oke, bagus banget nih ya Sobat Ranger saran dari Bu Linda. Tadi yang penting tuh kelola stres, jangan sampai dibawa jadi beban. Takutnya nanti malah berdampak buruk. Iya. Benar banget dok. Oke, lalu untuk dari Dokter Vita, kira-kira tips untuk menghadapi menopause itu apa dok? Kalau Bu Linda kan dari segi yang ininya ya, secara awam, psikologis dan sebagainya itu ternyata perlu. Kalau saya titip pesan ini aja, untuk para wanita di luar sana, ini kan sesuatu yang kita nggak bisa cegah ya. Tapi bagaimana cara kita meminimalkan keluhan yang nantinya akan muncul? Gimana caranya? Satu, pastikan berat badannya harus ideal. Lagi-lagi aku ulang-ulangi, karena itu yang selalu memperberat. Contoh, beberapa jurnal mengatakan perempuan-perempuan yang lebih gemuk, yang obesitas dan sebagainya, mereka banyak keluhan hot flush-nya, lebih gampang keringetan, lebih gampang ngerasa panas. Kemudian lebih lebih gampang marah, uring-uringan gitu. Ternyata ada loh jurnal-jurnal itu yang menandakan, memeriksa beberapa wanita yang mau menopause itu seperti itu. Yang kedua, kelola stresnya. Artinya apa? Berusahalah menerima kenyataan ini akan terjadi kepada siapa saja, termasuk saya. Jadi artinya kelola, jangan overthinking. Kalau misalnya senang beribadah, lakukan ibadah. Senang olahraga, senang hobi yang lain, lakukan hobi yang lain. Saya senang kumpul-kumpul main angklung dok, lakukan itu. Pokoknya alihkan stresnya. Jadi kelola manajemen stresnya harus oke banget. Selain jaga IMT, manajemen stres, ayo lifestyle-nya. Kita nggak lengkap kalau ngomongin meminimalkan keluhan menopause kalau nggak ngomongin lifestyle. Hindarilah kan apalagi kalau udah usia-usia segitu tuh sebenarnya usia yang sudah puas ya Bu ya. Makan enak tuh udah yang kayak gimana pun juga udah nyobain Semuanya. Jadi mau apa lagi sih hari tua, udah jangan makan aneh-aneh. Kalau saya resepnya sebening-bening mungkin. Kalau saya ngomong sama pasien, Pak, udah pernah nyobain makanan harga yang sampai 1 juta sampai berapa? Udah dok, udah. Apalagi yang mau dirasain? Begitu nyampe perut ya udah gitu. Artinya kan kita ngejar nutrisinya. Yuk, hidup sehat Pak. Termasuk di dalamnya apa? Selain makan makanan yang nggak boleh aneh-aneh, olahraga. Jadi gitu. Ada orang olahraga niatnya buat kurus, jangan, niatnya buat sehat. Terakhir ya sayang, untuk meminimalkan keluhan menopause, minumlah vitamin anti radikal bebas dari mulai usia-usia premenopause, yaitu 40 tahunan itu. Vitamin E, vitamin D, kalsium, itu konsumsi setiap hari. Asam folat. Kalau memang ternyata dok, saya tuh ada kista, saya tuh ada miom gitu ya, tumor jinak rahim dan sebagainya, diskusi dulu sama dokternya, apa nih yang harus dihindari vitamin radikal bebas, anti radikal bebasnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya dok, bener banget nih. Pasti Sobat Rangers di rumah nih bisa nerima informasinya dengan sangat baik ya. Amin. Oke.
Gimana nih Sobat Ranger, setelah mendengar penjelasan dari Dokter Vita dan juga Bu Linda, pasti akan semakin paham kan kalau menopause itu udah pasti akan terjadi dan itu hal yang wajar. Jadi nggak usah takut, nggak usah mikir macem-macem. Intinya kita semua pasti akan mengalami pada waktunya masing-masing gitu ya Dok. Betul. Oke, sebelum benar-benar berakhir nih, tentunya aku juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Dokter Vita dan juga Ibu Linda karena sudah menyempatkan hadir pada podcast Rangers pada hari ini untuk sharing tentang pengalaman dan juga kepada Dokter Vita untuk memaparkan nih tentang menopause. Dan juga nggak lupa saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Sobat Rangers yang udah setia untuk selalu dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Akhir kata, aku izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rangers episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.